Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Skartia Syahaningrum, NIM 3A 118068 dari kelas C Praktikum 2. Pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin nih gimana sih sejarah perkembangan dunia editing itu mulai dari tahun 1800-an sampai dengan sekarang 2020. Nah, jadi perkembangannya itu dimulai dari pemutaran film bisu milik Lumiere Ferrere ataupun Lumiere bersaudara yang masing-masing memiliki nama Louis Jean Lumiere dan Auguste Marie Louis Lumiere lewat judul film La Sorte des Usenes yang tayang pada tahun 1895. Jadi film ini itu dibuat dengan shoot dan juga posisi kamera yang statis. Nah, kemudian barulah beberapa sinias itu mencoba untuk menyusun sebuah shoot dan mempelajari bagaimana sih penggunaan gambar atau pengambilan gambar dengan komposisi yang berbeda. Nah, kemudian itu kan editor ini mempunyai beberapa tugas nih yang penting dalam dunia editing, mengingat editor ini juga harus menanamkan beberapa unsur yang nanti bisa melibatkan para penontonnya. Jadi bisa menggugah nih gimana sih para penontonnya. Yang unsur pertama yaitu emosional, yang bisa membuat yang menonton itu tertawa, sedih, kemudian berteriak, menjerit, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu unsur dari mentalnya, bisa membuat orang berpikir, mengira, mengantisipasi, ataupun dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam sejarah editing ini ada 3 tokoh utama editing dunia yang terkenal. Yang pertama yaitu ada David Llewellyn Ward Griffiths atau yang lebih dengan nama Griffiths, dengan teori dramatik emphasis, lahir di La Range, Kentucky pada tanggal 22 Januari 1875 dan meninggal di Hollywood pada tanggal 23 Juli 1948. Nah, yang kedua ini ada Vyacheslav Illarionovich Pudovkin, yang lebih dikenal dengan nama Pudovkin, dengan teori konstruktif editing, lahir di Penza, Rusia Empire, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Rusia pada tanggal 28 Februari 1893 dan meninggal di Riga, Televesania, SSR di USSR, yang sekarang menjadi Latvesia pada tanggal 30 Juli 1953. Nah, yang terakhir ada Sergei Einstein dengan teori intelektual montage, lahir pada tanggal 23 Januari 1898 di Riga, Kekaisaran Rusia, dan meninggal pada tanggal 11 Februari 1948 di Moskow, Uni Soviet. Ketika masih dalam era film bisu, teknik editing begitu penting karena sinias harus mampu bercerita dengan menggunakan gambar. Dan perkembangan teori editing pun diawali oleh seorang sinias yang bernama S. Porter yang meletakkan prinsip dasar editing, yaitu menyusun sejumlah shoot secara berkesinambungan. Ya, di tahun 1900-an, George Méliès sering menggunakan teknik dissolvers untuk melakukan trik-trik di film sulapnya. Nah, maka di era 1910-an, Dewey Griffith diawali eksperimen Porter yang melakukan ketika menggabungkan rekaman dokumentasi mengenai aksi petugas pembakaran yang terjadi dalam sebuah peristiwa kebakaran. Nah, kemudian dibuatlah sebuah rekaman berdasarkan imajinasi tentang seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya yang tertinggal di dalam gedung yang terbakar, dan kemudian ditolong oleh seorang petugas kebakaran yang kemudian didokumentasikan dalam sebuah film yang berjudul The Life of an American Fireman. Film yang tayang pada tahun 1903 ini berhasil membuat terobosan baru dalam teori editing, yaitu teknik paralel editing, yang menggunakan shoot-shoot dari dua kejadian yang berbeda lokasi tetapi dalam waktu yang bersamaan. Metode Porter ini kemudian dilanjutkan oleh Dewey Griffith yang mengembangkan metode paralel editing untuk menambahkan ketegangan adegan dalam sebuah filmnya, dan kemudian menjadikan suatu teori baru, yaitu penekanan dramatik atau dramatic emphasis. Nah, teman-teman, pada tahun 1920-an teknik editing itu mengalami masa puncaknya, di mana salah satu sinias Rusia yang bernama Pudovkin lebih menekankan pada teori konstruktif editing.
Dia bahkan menganggap aspek editing itu adalah salah satu unsur dasar dari pembentuk sinema. Diawali oleh Gigafactor Documentaries, sebutan bagi seorang dokumenter yang berkebangsaan Rusia, juga terpengaruh oleh teori Gifich. Dan berangkat dari perspektif editing Porto dan Gifich ini, editing dari sineas Rusia Vasyl Fedorkin membangun teori yang dia sebut sebagai editing konstruktif atau constructive editing. Nah, untuk eksperimen Fedorkin ini bisa dilihat dari film yang berjudul Mother pada tahun 1929. Dari metode ini dapat dipahami bahwa editor dapat mengubah urutan shoot sesuai dengan keinginannya, dan hal ini juga berpengaruh pada makna pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya teman-teman, yaitu di era berikutnya ada sineas Rusia lainnya, yaitu Sergei Einstein. Dia juga sangat terpengaruh oleh teori editing dari Gifich dan juga teori dialektika filsuf Karl Marx. Dari gabungan dua ilmu ini, Einstein membangun teori editing montage dengan membaginya ke dalam 5 komponen. Yang pertama yaitu metric montage, yang kedua adalah rhythmic montage, yang ketiga adalah tonal montage, yang keempat adalah overtonal montage, dan yang terakhir yaitu intellectual montage. Dari semua teorinya ini tertuang dalam karya-karyanya, yaitu ada Strike pada tahun 1925, ada The Battleship Potemkin pada 1925, dan October pada tahun 1928. Tentu saja selain Einstein ini ada sineas lain yang melakukan eksperimen penyuntingan dengan maksud untuk membangun teknik kreatif dalam editing, seperti Dziga Vertov dengan teori percobaan dari suatu kenyataan yang sesungguhnya. The Experiment of Realism. Yang kedua yaitu ada Alexander Dovzhenko dengan teori editing penggabungan visual, editing by visual association, serta Louis Butil dengan teori diskontinuitas visual discontinuity. Seperti Einstein, Buell juga menggunakan dialektika editing untuk menggugah emosi dari para penontonnya. Jadi teman-teman, dari teori tadi itu bisa kita lihat dalam sebuah film yang berjudul Chen Anandalau pada tahun 1929. Di sini Buñuel memutarbalikkan harapan dan persepsi penonton dalam mengikuti alur cerita yang disusun olehnya. Tidak hanya itu teman-teman, perkembangan editing di sini juga sangat berkembang pesat, terutama di tahun 2020 saat ini. Banyak sekali aplikasi untuk melakukan editing, untuk video, film pendek ataupun sebagainya yang bisa dilakukan oleh orang-orang dengan mudah. Dengan handphone pun bahkan kita bisa menghasilkan suatu video ataupun membuat film dengan bagus tentunya. Di sini aku bakal kasih tahu beberapa aplikasi yang memang sering digunakan oleh banyak orang dalam melakukan editing. Jadi kalian juga bisa melakukan editing ini di handphone kalian, terutama di Android. Dan salah satu aplikasinya yang pertama yaitu ada Filmora Go. Aplikasi ini tuh paling banyak digunakan oleh orang-orang karena berbagai fiturnya yang mudah digunakan, seperti ada pemangkasan, penambahan tema, musik, dan juga yang lainnya. Jadi memudahkan juga bagi orang-orang untuk melakukan editing video di handphone. Yang kedua yaitu ada Power Director, video editor dan video maker. Aplikasi ini memiliki sisi interface di lini masa yang mudah sekali digunakan. Yang ketiga ada KineMaster, video editor, aplikasi yang tidak kalah bagusnya yang dari dua aplikasi tadi, seperti melakukan berbagai hal-hal dasar di aplikasi editing yang lainnya. Selanjutnya yang keempat ada Viva Video. Pasti kalian tidak asing mendengar Viva Video ini kan? Aplikasi edit video yang begitu menyenangkan dan memungkinkan Anda untuk menggabungkan video dalam beberapa ketukan di handphone. Dan yang terakhir ada InShoot, aplikasi yang cukup simple dan juga mudah untuk dioperasikan dengan berbagai fitur yang memudahkan bagi kalian untuk mengedit video di handphone.
Nah, itu adalah beberapa contoh dari aplikasi untuk mengedit video di HP Anda, terutama di Android tadi. Dan sebenarnya masih banyak lagi aplikasi untuk mengedit video yang lainnya. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menjadikan referensi juga untuk kita menambah pembelajaran mengenai dunia editing, bagaimana sejarahnya, bagaimana dari tahun 1800-an sampai dengan sekarang. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.